Selamat tahun baru, kelompok pencapir. Ini malam tahun baru ya? Semua. Iya, Ini tahun baru. Wajah-wajahnya tampak lelah sekali. Iya, soalnya kan malam sebelumnya udah biasa. Habis-habisan ya? Pare. Maksudnya party sebelum Isya ya, sekitar jam 8-an gitu udah beli-beli gitu sampai sebelum dunia dalam berita udah tidur. Nanti bangun lagi kalau misalnya pengen. Kemarin ini jadi salah satu pertanyaan saya, kapan nih terakhir party untuk tahun baru? Nggak usah party lah, nungguin aja. Kapan terakhir nungguin? Nah ya mungkin nggak tahu. Kemarin sih gue nungguin sih. Nggak nungguin, gue sambil nonton belum sampai tidur sampai jam 12. Sampai jam 12. Gue ini tidur dan dibangunin jam 12 malam sama anak-anak gue. Terus ngeliatin ini? Ngeliat itu? Kembang api? Iya. Lihat kembang api di rumah kan ada. Di dekat rumah tuh ada yang nyalain kembang api gitu. Iya. Cuma sebenarnya ya gitu, anak-anak yang ini aja, yang kepengen jam 12 malam bangun gitu. Habis itu sih 1:30 tidur. Iya, betul. Iwan nunggu nggak? Nunggu. Tapi agak gerimis tadi malam ya. Cuman ya tetap seru juga sih. Tapi ya itu, jam 12:05 udah tidur lagi ya. Soalnya alhamdulillahnya masih banyak masyarakat yang membeli kembang api secara mandiri ya. Jadi ada suaranya gitu. Masih ada gitu. Ada rasa-rasanya ya. Ada rasanya. Soalnya kalau enggak kan kita nggak mau ngemodal. Beli kagak gitu. Lu pengen aja lihat. Kita semua cuma free rider deh. Free rider aja gitu. Kadang-kadang ikut apa namanya? Ikut komplain kalau misalnya ada suara rame-rame, tapi kalau jam 12 ikut nonton ya. Oke, seru sekali ya ini tahun baru ini ya, ini sesuatu yang menarik dan pastinya merupakan salah satu milestone dalam kehidupan manusia di abad ini, at least gitu. Walaupun sebetulnya imajiner. Oh iya betul. Karena tanggal itu nggak ada, karena virus corona juga tidak bisa baca kalender katanya. Betul. Sama saja sebenarnya. Sama aja, betul. Cuman ya imajiner, betul, garis imajiner. Banyak yang gue lihat kemarin beberapa YouTube tuh mereka ngelihatkan dengan Januari tahun lalu, ya. Ketika everyone, this gonna be a great year 2020. Ada Januari tuh gini di Amerika orang masih kumpul Times Square gitu-gitu. Gak tahu dalam beberapa hari ke depan itu langsung lockdown dan the world is changing di tahun 2020 ini ya. Behavior-nya orang juga kan banyak, dan kita harus berterima kasih juga sama 2020 nih, karena 2020 melahirkan kelas Sabtu online ini akhirnya terlaksana. Hal-hal yang nggak pernah kita lakukan ya, nggak kepikiran dilakuin mungkin. Betul. Gitu. Kayaknya kalau ini awkward aja ya gitu, ngapain sih bikin pakai Zoom gitu kan, gitu. Susah jadinya. Akhirnya tapi bisa nih kita lakukan. Mungkin bukan pakai Zoom, pakai Skype. Iya betul juga. Benar. Tapi kenapa Skype tuh nggak naik sih sebenarnya? Itu gue bingung sih. Selama 2020 pandemik ini, ada yang pakai nggak sih Skype? Enggak. Karena mungkin agak ribet kali. Dia kan harus login. Lo harus login nggak sebagai Skype. Kalau Zoom kan nggak perlu. Lu sikat langsung ada linknya. Yang penting lu punya Zoom. Sikat langsung udah klik, langsung nyambung gitu. Nggak ada harus ini dulu. Tapi tetap harus create account kan? Harus create account. Tapi dia ada link. Kalau Zoom nggak. Oh, Zoom bisa langsung. Asal lu punya link aja. Iya. Oh, tapi kalau nggak salah ya. Gimana sih ini? Lu harus punya Zoom kayak. Kecuali online ya. Web Zoom gitu. Gua tahu online tuh meeting Google Teams. Ya? Google Meeting. Oh, Google Meet. Ya. Google Meet itu dia lu nggak usah apa-apa, online aja dia. Bagus juga tuh. Cuman nggak sepowerful ini.
Ini kan Zoom kan ada filter, ada background, share sound, breaking room, canggih. Tapi 2020 ya banyak kasih pelajaran lah ya. Nah, harus diiniin juga karena harus kita akui. Harus diapresiasi. Harus bukan diapresiasi sih ya. Cuman kalau kita lihat sisi positifnya, banyak juga hal positif yang terjadi sih menurut gue. Betul. Jadi harus disyukuri juga lah gitu. Menurut gue sih ini kayak tahun keluarga sih. Saat semua orang dipaksa balik ke rumah, mengerjakan sesuatu, berinteraksi lebih intens gitu ya. Hal-hal yang mungkin ya pernah kita lakukan selama ini gitu ya. Kalau dipikir-pikir selama sebelum pandemi gitu ya, waktu yang kita spend sama keluarga kita itu lebih kecil daripada yang kita spend sama orang di kantor kan. Kalau misalnya kerja kantoran ya gitu ya. Dan itu kayak di riset tuh balikin lagi gitu ya, berinteraksi sama orang di rumah dengan plus minusnya. Jadi mungkin untuk beberapa orang itu agak awkward ya. Malah jadi lebih sering berantem bisa juga tuh. Iya, ada plus minusnya. Menurut gue sih ya tahun yang menyenangkan sih sebenarnya. Benar. Dalam hal bukan maksudnya bukan dalam pandeminya ya, tapi menyenangkan dalam hal bahwa kita lagi hal baru. Iya betul. Dan nanti juga ini konspirasi lagi. Betul. Nanti bisa ini ya bahaya ya kalau menyebutkan ini konspirasi. Nanti ada tukang nasi goreng di depan. Jadi intel. Dan ini apa namanya? Mengurangi kegiatan hura-hura sebenarnya ya. Apapun yang hura-hura itu ya maksudnya. Pandemi ini banyak kurangnya loh. Mungkin klub malam jadinya kan berkurang lah minimal gitu ya. Tempat-tempat liburan, pusat liburan plus apa juga jadinya berkurang juga karena mengurangi maksiat ya Bin. Itu saya pengen bilang kata-kata maksiat, cuman apakah ini terlalu strong gitu ya? Strong. Ya. Cuman itu jadi ini juga benar, jadi minimal berkurang. Mungkin hilang tuh. Oh masih ada tapi sebetulnya gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu juga gitu, cuman kayaknya minimal berkurang. Coba kita tanya Gerak ini, gimana kayak masih ada? Malah menurut beberapa penelitian yang online malah meningkat jadinya. Ya. Tapi secara interaksi fisik tidak terjadi kan? Iya, sebenarnya ada yang berubah lah. Ada yang berubah lah ya. Perilakunya berubah. Nah, ini memang banyak juga nih yang berubah kan. Jadi ada keadaannya berubah, perilakunya kita juga berubah. Nah, ada salah satu yang kita pengen bahas pada episode yang menarik banget pada hari ini itu adalah perilaku berbelanja. Dulu udah dibahas ya sebetulnya ya. Bahwa kita pernah bahas sebenarnya. Benar, cuman beda ini. Kalau kemarin kan apa yang lu belanjakan. Nah, sekarang perilakunya yang kita bahas. Kita kemarin yang investasi udah bahas, tapi kita belum bahas lebih spesifik. Caranya ya. Jadi kita tahun 2021 ini adalah lebih deep lagi. Jadi topik-topiknya bukan recycle ya, topiknya. Bukan tapi lebih dalam dan lebih tajam lagi. Dan selalu menarik gitu. Ini yang kita penting. Nah, perilaku yang beli kita berbelanja ini juga ini salah satu yang pengen kita bahas nih di sini dan gimana sih karena tadi di rehearsal dan research kita ya sebelum pada hari ini itu kita ngobrol mengenai ternyata serem juga ya ngelihat misalnya nilai belanjanya gitu atau misalnya melihat frekuensinya kita misalnya berbelanja secara online misalnya gitu. Nah itu yang kita pengen bahas nih pada episode kali ini. Nah pengen ngobrol sama Iwan dulu nih Iwan. Tadi kan lu yang paling pertama nih bilang bahwa wah lu udah pernah lihat belum nih ngelihat misalnya perilaku dan misalnya lu lah secara personal gimana perilaku berbelanjanya ya di 1 tahun terakhir ini. Nah, apa nih Wan yang jadi concern? Bukan concern ya, tapi alerting gitu ya. Alert. Jadi membuat kita jadi, ternyata gini juga ya. Gimana? Ya, mungkin ujung-ujungnya ke masalah ini kali ya.
nilai yang kita belanjakan selama ini kali ya. Walaupun sebenarnya tiap bulan pasti kan kita udah kasih budget ataupun tahulah spending kita secara total tuh kira-kira berapa sih rata-rata gitu ya. Dan biasanya secara habit sih mungkin nggak akan terlalu jauh dari apa yang kita biasanya lakukan kan. Betul. Karena emang pendapatannya juga kan segitu-gitu aja. Ya belanjanya pun ya segitu-gitu aja kan. Iya. Maksudnya budgetnya ya, budgetnya. Pendapatan kan bisa lebih besar, cuman budgetnya maksudnya. Cuman masalahnya selama ini kan kita kalau berbelanja itu dari berbagai macam sumber lah gitu ya. Mau kita sumber itu maksudnya gimana misalnya? Bukan dari sumber, dari berbagai macam merchant atau penjual lah. Dulu misalkan kita ke mall, kita ke warung, kita beli. Jadi channel belinya ya. Multi channel lah. Iya. Dan sekarang kan kita ada kecenderungan untuk membeli dari satu toko e-commerce tertentu lah misalkan. Satu toko ya? Iya, toko e-commerce. Iya. Tergantung bukan preferensi satu lapak e-commerce ya, bukan satu lapak e-commerce ya. Toko ya. Ya toko atau lapak atau shop-shop yang ada di e-commerce ya. Betul. Nah, kalau dulu kan biasanya kita suka ngumpulin struk segala macam terus kita tambahin nih kira-kira misalnya untuk lihat tracknya. Ya. Nah sekarang ini kan lebih melakukan adalah semuanya itu udah ke-record kan di si e-commerce-nya itu sendiri. Iya. Baik misalkan kita pakai Tokped ataupun pakai Shopee, pembelanjaan kita selama setahun ke belakang mungkin masih bisa di-record sih dan kita bisa ambil rekapannya. Dan yang lebih canggih mungkin kayak kalau misalkan kita pakai Gojek kan suka ada review in a year tuh. Iya. Apa aja ya. Belanja apa, lu biasa makanan apa paling sering dibelanjain gitu ya. Jadi lebih kelihatan lah behavior-nya kita. Iya. Yang gue takutin adalah ngelihat total pembelanjaan selama setahun itu pasti bakalan gede banget sih sebetulnya. Nggak tahu kenapa nakutin tapi kayak mungkin karena itu di luar dari apa yang biasa kita lihat. Karena kan biasanya kalau misalkan waktu sebelum pandemi ya kita tahunya bahwa semuanya itu kita lihat dalam per bulan kan. Bulan ini gue belanja apa, beli apa gitu ya. Sedangkan kalau ini kita bisa lihat langsung total agregasi misalkan setahun jebret gitu ya. Aduh. Jadi kerasa ya kelihatannya. Kalau dulu rasanya kok tiba-tiba habis aja gitu ya. Dulu. Nah kalau ini langsung ada perinciannya. Ada perinciannya. Jadi kita tahu ini sering juga gitu. Yeah. Jadi kita kalau misalnya merasa tiba-tiba habis bisa melihat memang benar ya gitu ya. Iya. Ya bagus sih sebetulnya. Jadi kan kita tahu barang yang kita belanjain itu apa aja dan berapa banyak dan seberapa sering gitu. Itu bisa berguna buat kita mengevaluasi sebetulnya seberapa berguna sih ataupun seberapa penting sih apa yang kita belanjain. Yang paling kita lakuin kan sebetulnya adalah compulsive buying gitu ya. Iya, betul. Kita beli barang karena sebenarnya nggak penting-penting banget tapi juga ya gitu ya atau misalkan ada barang hobi, hal-hal yang menarik gitu ya karena iseng gitu ya. Kita beli itu sih yang kadang-kadang yang nakutin. Iya. Nah, Wan menurut lu kalau lu sendiri ya secara pribadi itu shifting ya karena kan tadinya kan ya udah kan kurang lebih potnya ya mungkin sesuai dengan pendapatan lah harusnya ya mudah-mudahan gitu ya ininya sehingga apakah ini shift aja dari yang tadinya manual ke online belanjanya atau memang lu rasa ada peningkatan juga karena kan kemungkinan dulu nggak tahu misalnya lu ke mall juga beli juga tapi kan nggak ada recordnya lah nggak ditunjukin gitu. Nah kalau misalnya lu apakah ini merupakan shifting atau shifting plus juga nih? Mungkin shifting plus. Bahaya juga ya shifting plus ya. Gimana? Ya, karena balik lagi dengan kemudahan e-commerce kita kan bisa kayak nge-browse katalog ada produk apa aja sih ataupun nyari keyword tertentu. Jadi kalau lu punya interest terhadap lu misalkan hobi ataupun ada barang yang lu mau cari gitu ya. Sesuatu yang mungkin sebelumnya bahkan nggak kepikiran tapi tiba-tiba muncul pop up di explore interestnya kita bisa jadi kita beli sih gitu ya. Terus dengan ada promo ataupun dengan ada kita bisa ngebandingin barang dan nge-sort mana yang paling murah gitu ya. Itu kan sebenarnya kayak ngedorong kita buat murah ya beli gitu. Betul. Walaupun sebenarnya nggak perlu gitu. Benar. Ya bukan nggak perlu sih.
pasti dipakai sih barangnya. Cuman mungkin tidak se-urgent itu buat kita beli sekarang. Iya. Pertanyaan gue beberapa nih, ada nggak barang yang udah lu beli belum dibuka bungkusnya? Oh, kalau enggak sih. Enggak ya, udah ya. Cepat berarti ya, begitu harus langsung gitu ya. Ada nggak nih? Oh, sekarang. Iya, sekarang. Oh, enggak ada. Oh, tapi dulu pernah ada suatu masa pernah. Jadi misalnya beli misalnya Senin nih ya, datang lu bukanya baru 2 minggu kemudian atau seminggu gitu. Oh enggak, karena itu kan kalau barang datang tuh kayak dapat hadiah. Oh. Ada box aja. Iya. Pasti kita langsung buka kan. Bagus. Berarti ini kemungkinan memang perlu nah kalau gitu pertanyaannya adalah setelah dibuka barangnya apakah langsung dipakai atau enggak? Itu pertanyaan berikutnya nih. Iya. Ada nggak barang yang dari lu beli sampai sekarang belum dipakai ya, udah dibuka tapi belum dipakai, atau lu pernah beli terus mungkin baru 2-3 bulannya atau ada setengah waktu yang cukup lama baru lu pakai sampai lu pakai. Atau dipakai sekali terus nggak pernah dipakai lagi. Situ ada. Coba Wan, lu gimana Wan? Gue yang belum dipakai pot tanaman dulu. Masih belum sempat diisi sih. Belum sempat diisi ya. Tapi udah sempat dibeli ya ini. Udah sempat dibeli. Itu banyak pot tanaman. Oh, bagus. Ini Iwan, kalau gua yang itu udah terjadi tahun lalu. Jadi sekarang gue beli pot dan isinya, Wan. Pot dan isinya. Jadi udah langsung tinggal gua taruh, men. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi ya. Dipakai sekali, tapi gue beli keyboard, Ben. Wah, karena murah. Iya. ini juga, Pak. Ini nih. Tapi menyenangkan maksudnya. Tapi lu pakai. Kalau lu pakai nggak apa-apa. Kalau lu pakai nggak apa-apa. Pakai. Maksudnya ini hanya ingin melihat sebenarnya barang yang kita beli itu impulsif atau enggak gitu. Tapi tidak seintens yang gue bayangkan. Iya, betul. Itu betul. Makanya katanya kalau beli barang, lu sebenarnya lu pengen barang ini, ya. Lu tunggu dulu 7 hari. Lu masih pengen nggak dalam 7 hari itu? Ketika lu masih pengen beli, lu beli. Gitu. Nah, tapi ada kecenderungan kalau gue tuh lihat sesuatu barang, gue kan suka riset tuh. Lihat reviewnya segala macem gitu ya. Udah dibeli gitu ya. Ya maksudnya ya seneng gitu pakai beberapa. Terus akhirnya nggak terlalu sering dipakai lagi. Nah, makanya kurang minimalism ya ini. Kurang minimalism ya. Kurang ya. Mahal mungkin barangnya kali ya. Nah, enggak ngaruh sebenarnya kalau menurut gue sih ya. Enggak ngaruh. Harga itu enggak ngaruh. Yang lu tuh memang yang perlunya tuh apa tuh, makanya itu inilah konsumerisme. Karena katanya ada yang bilang bahwa mendingan lu beli barang yang sedikit sangat berharga kali, agak mahal sedikit gitu. Jadi lu lebih appreciate si barang tersebut. Tapi usage itu ketika lu mungkin seminggu 2 minggu lu akan merasa sayang. Tapi setelah minggu ketiga, minggu keempat tuh memang ya susah. Walaupun semahal apapun, paling lu merasa aduh sayangnya nggak dipakai. Tapi lu nggak pakai karena ya memang nggak perlu, mungkin nggak se-urgent itulah misalnya. Gitu. Gitu. Jadi ya udah ya itu mungkin salah satu partnya juga ya. Mungkin sayang tapi ya. Tapi kalau misalnya memang perlu ya mahal, perlu dipakai ya akan dipakai. Gue jadi menyesal tadi men-share gambar lampu bulan gue. Nah, gimana? Raki nih, gue banyak nih. Untuk menerangi cupang ya. Coba keren nih. Di-share lagi gambarnya coba. Boleh di-share dulu. Coba Raki gimana nih? Gak ada gambar di gue. Gue akan paksa share nih gambarnya. Oke, silakan Wan, udah bisa share. Saya. Karena ini merupakan salah satu barang yang istilahnya, gue nggak tahu lo kalau nggak online lo beli nggak gitu ya? Kok nggak bisa, Bi? Iya benar. Kalau nggak online beli atau nggak bisa nggak? Soalnya gue lihat aja, gue kayak kapan ya, waktu mungkin 2-3 minggu lalu ke Ambas. Ke Ambas terus ngelihat ada lampu. Jadi lampu warna-warni gitu. Lampu warna-warni kalau dicolokin dia nyala gitu, kayak lampu biar nggak penting sih.
Nih, bisa kelihatan ya? Gua. Ki, lu boleh cerita dulu nih, Ki. Maksudnya kan dari sisi lu gimana? Ini cerita mengenai bola yang bisa warna-warni ini dulu deh. Ini motif dibalik pembelian barang ini, Ki. Karena barangnya beberapa nih. Ini cupang kayaknya beli online juga. Online nggak? Online. Semuanya online. Tempat cupangnya aja online. Nah, ini kira-kira 2% dari apa yang Raki beli. Ini di atas sebuah IKEA Lerberg yang gue beli juga secara online. Nah, IKEA Lerberg tuh yang itu ya, rak yang jaring-jaring. Yes. Yang 2, itu kayaknya laku banget sampai dibatasin pembeliannya. Gue di rumah ada 1, 2, 3, Wan. Rumah gue ada 3. Karena itu rak yang cukup murah dengan bentuk yang bagus dan sangat bermanfaat. Jadi menurut gue penting tuh punya rak itu. Apa, Bin? Iya, lu cerita dulu dong ininya. Kenapa lu beli bola bulan ini ya. Kalau cupang kayaknya lu udah cerita nih di udah pernah. Nah, ini bulan ini kenapa lu beli dan ya lu kenapa belilah ini. Jadi gini ceritanya. Gue itu membutuhkan kalau malam gitu ya di kamar itu kan gelap banget biasanya, matiin semua lampu. Nah, padahal gue kadang-kadang gue butuh apa namanya? Ada sedikit cahaya yang gelap-gelap gitulah. Gitu. Nah, itu alasannya sih sebenarnya. Tapi nggak usah terlalu terang, cukup temaram aja. Ya. Iya, temaram. Dan si bulan yang bisa berwarna-warni ini adalah jawabannya. Luar biasa banget ini. Jadi gue browsing ya ceritanya waktu itu di suatu hari gue buka itu aplikasi kan, gue cari tuh di kolom search lampu tidur LED. Keluar tuh berbagai macam. Ada satu yang gue suka banget sebenarnya. Itu yang Xiaomi Xiaomi Mijia. Itu tuh udah berbulan-bulan gue pengen. Ya lo bisa ngeset juga dari handphone kalau nggak salah. Warnanya warna-warni gini lah. Tapi kan mahal ya, agak mahal. Terus jadi udah berapa kali nih gue udah berbulan-bulan nih buka ngeliatin nggak jadi beli gitu. Nah sampai akhirnya kemarin gue ketemu si bulan ini. Ini kayaknya solving my problem gitu karena dia cukup murah, solusi ya, keren gitu ya bentuknya, minimalis, terus dan bulan gitu keren aja kan. Ada bulan lu bisa blue moon, bisa red moon gitu kan. Apapun yang lo mau, 16 warna men. 16 warna. Ini tuh ini 16 warna ini, bukan cuma 3 ini doang. Bukan. Oh, pantesan. Bagus bener ya. Bermanfaat bener nih. Manfaat bener. Dengan harga yang 100.000. 100.000. Ini dia. 100.000. Murah bayangin. Luar biasa kan. Berapa jadi nih cost of goods sold? Nah, justified kan gue membeli itu menurut gue nih best buy. Setelah tadi harus beli. Kalau tadi lo bilang 7 hari, Bin, ini gue udah 2-3 bulan lah mikirin. Oke. Kalau udah cita-cita nggak apa-apa, lo belinya juga sama. Gitu. Happy gitu. Habis itu beli. Nah, tapi balik lagi tadi pertanyaan awal lo itu sih, Bin, menarik banget. Gimana tuh? Masalah yang Iwan bilang, masalah nggak mau ngelihat total udah belanja berapa. Jadi kemarin kejadian sebenarnya gini. Ternyata di salah satu aplikasi itu tuh ada berapa banyak sih lo dapat cashback dalam setahun ini. Jadi dia nggak bilang total pembelian. Jadi berapa banyak cashback yang lo dapet gitu kan. Nah, debit tuh waktu itu. Jadi Dita kan istri gue buka punya dia. Wah, menarik juga ya, sebesar ini loh gitu, dapat cashback. Oke, terus kamu lebih besar lagi pasti, dia bilang gitu kan. Enggak lah, nggak mungkin gitu. Coba dilihat gitu. Beneran dilihat kan. Ternyata gue lebih kecil cashbacknya gitu. Ternyata lebih kecil deh cashbacknya gitu, aman kan. Gitu. Terus habis itu, tapi itu ceritanya si aplikasi ini ada berapa juta lagi sampai ke level berikutnya gitu kan. Tahu. Angka itu gua jauh lebih dekat daripada dia. Jadi lu kurang smart buyer nih. Itu dia. Jadi gua memilih barang dengan minim cashback. Minim cash. Aja gua jauh lebih banyak. Iya.
Nah, itu ternyata berbahaya. Gue bahaya, laporan ini. Bahaya. Iya, artinya kurang smart. Kalau kita kan mungkin nggak terlalu mikirin ya, cashback 3.000 perak, 4.000 sudah lah ya, 4.000 perak gitu. Ternyata kalau diakumulasi dalam setahun itu lumayan juga. Jadi ternyata memang ada juga teman gua yang memang biasanya dia berstrategi menggunakan online shopping ini. Jadi dia memang benar-benar mereview online shopping A, B, C gitu ya. Mana yang bisa memberikan keuntungan paling maksimum dari barang-barang yang dia biasa beli secara online. Jadi ternyata ada plus minusnya tuh. Misalkan aplikasi A, kalau misalkan barang-barang jenis elektronik, misalkan dia lebih menguntungkan B dan C. Nah, jadi sehingga dia benar-benar kalkulasi. Dan dia konsisten pakai satu aplikasi secara sepanjang, ya dia jadi satu aplikasi utamanya dia itu ya, sebisa mungkin dia belanja di sana, sehingga dia dapat diskon, cashback atau segala macamnya itu optimum. Nah, itu kayaknya juga harus diperhatiin. Kita juga jangan terlalu banyak pakai aplikasi online shopping sehingga uang kita keluarnya terdistribusi ke beberapa tempat. Itu benefitnya jadi kurang terlalu banyak gitu. Nah, itu harus diperhatiin juga sebenarnya kayak gitu-gitunya. Itu kan kita belajar banyak mengenai online shopping di 2020 ini ya, luar biasa. Betul. Gila. Betul, luar biasa. By the way, si cupang itu ada karena ada awalnya kura-kura. Jadi gue kura-kura online. Nah, sahabat fauna kan? ini. Pengen bikin ini kebun binatang mungkin. Bukan. Jadi ada tugas lah si anak-anak gue ini di sekolahnya pet day gitu. Jadi dia cerita mengenai hewan peliharaan, dia amati, kasih makan dan segala macam. Anak gue beli kura-kura. Pada saat gue beli kura-kura di online shopping, gue melihatlah ikan cupang. Nah, itu problemnya kan. Sehingga instead of gue beli kura-kura saja, jadi kura-kura plus ikan cupang plus sarang-sarangnya. Ya, gitulah ceritanya. Hampir gue beli ayam. Hampir, karena lucu banget ayamnya kecil. Katanya gitu. Iya, banyak banget lu cari deh ayam peliharaan di itu. Banyak yang lo pengen. Macam-macam, Wan. Jadi ada ada ayam kate, ada ayam. Coba deh lo search deh di salah satu toko itu. Jadi lebih ayam peliharaan. Menarik banget. Kirimnya pakai apaan kalau ayam? Dia bisa pakai box yang ada bolongannya gitu, Bu. Tapi dia tuh pasti sama yang same day-an gitulah. Oh, hari hanya same day paling ya. Jadi kayak kura-kura itu juga kotak gitu. Dia ada anginnya gitulah ceritanya. Untuk bisa bernafas ya, Bu. Untuk bisa bernafas si kura-kura. Gila, asik. Asik. Nah, gitu, Bro. Ini dari sisi behavior jual beli ya. Tadi kan Iwan nanya, sih kita jadi di satu tempat suka beli ya udah channelnya ya cuma satu, kita tuh jadi terbuka ya, mulai mengerucut nih. Biasanya kita beli ke sini aja nih gitu. Jadi semuanya solusinya ini. Jadi mindset kita untuk mulai, nah itu apa resikonya ya? Emang ada resikonya atau apa yang mungkin kita perlu waspada? Sebenarnya sih enggak. Nah, ini dia. Ini dia lah pemasarannya dengan online sebenarnya. Karena kan dari sisi gimana? Kalau si sistem tidak trusted dari awal, kita nggak akan berani pakai kan? Iya. Karena si sistem trusted lah maka kita pakai. Yeah. Dan kita tuh semudah itu untuk switch dari sistem A ke sistem B di zaman sekarang. Kita punya opsi yang cukup banyak. Betul. Jadi menurut gua sih paling penting itu tadi ya, selain lu bicara review mana yang paling untung, memang dicoba beli dulu gitu ya, coba transaksi dulu, dan lu juga milih mana yang paling dirasa aman buat lu sih kalau menurut gua. Iya. Itu yang paling penting sih. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, kemarin ada beberapa kejadian kasus kehilangan kebocoran data di beberapa perusahaan kan? Iya. Nah, tapi kita tanya juga, menyebabkan lo jadi tidak menggunakan sistem aplikasi itu nggak?
Berhenti nggak lo menggunakan aplikasi itu? Penting juga nih. Enggak, karena gini, gue kalau mikir kayak gitu ya, wah gila. Cuman gue beli di mana lagi? Sebenarnya ada sedikit benar juga pertanyaan yang bagus nih. Gue tetap pakai sementara ini sih ya. Iya. Gitu. Tetap pakai, betul. Karena convenience-nya. Iya. Dan rata-rata orang juga pakai. Berarti kan convenience di atas keamanan buat kita, bener kan? Iya. Iya lah, kurang lebih lah. Dan karena mungkin kita pun belum ke-impact sama kejadian tersebut sih. Kalau misalnya kita dapat pengalaman yang kurang enak lah. Tiba-tiba akun kita dipakai banyak orang gitu. Over. Mungkin kita bakalan berubah pikiran kan. Betul. Oke. Nah itu ya ada beberapa orang yang kena impact dan tetap pakai juga yang gue kenal gitu ya. Oh iya? Tetap pakai juga. Jadi artinya ya kita forgiving ya, orang Indonesia kan cukup forgiving gitu ya. Iya sih. Tetap pakai bank, kita ada pernah kejadian saldo berubah, kita ganti bank enggak, tetap pakai bank yang sama. Karena ya betul telepon gitu kan. Karena ininya juga sih, tapi at the end of the day bener kata Raki, dia bisa service kenyamanan over keamanan ya. Ya, kecuali emang ternyata maksudnya hal-hal itu masih tolerable buat kita. Mungkin ada hal yang tidak tolerable, mungkin. Iya. Hilang duit baru mungkin. Iya. Bisa jadi kalau uangnya hilang cukup gede gitu ya, kita alhamdulillah belum pernah ngerasain gitu kan, hilang sekian juta gitu atau sekian ratus ribu yang signifikan buat kita, mungkin kita habis itu nggak mau lagi pakai layanannya dia gitu kalau menurutku sih. Betul. Jadi tapi pertanyaannya kan ini kita aja tadi kan Ebin nanya shifting belanja online, offline jadi online misalnya, offline menjadi online atau atau malah jadi yang lain-lain. Menurut gue sih dua-duanya ya. Kalau di household gue, di rumah tangga gue, shifting ke online sekali. Maksudnya jadi sekali full sangat shifting ke online. Jadi lu beli barang-barang groceries gitu-gitu namanya? Mungkin bisa dibilang 75% shifting. Jadi masih ada 25% tuh, misalkan gue belanja biasanya gue pasar swalayan itu 2 atau 3 kali dalam sebulan misalkan. Gitu. Ini tuh gue jadi cuman 1 kali gitu sebulan. Oke. Itulah kira-kira. Tapi gue tetap perlu gitu sekali untuk bisa ke sana. Tapi berubah banget sekarang sih. Sekarang semua online. Even sekarang ya kemarin gue habis mencoba satu lagi adalah belanja baju. Gue sebut merek aja. Gue cukup seneng pakai Uniqlo ya, karena Uniqlo cukup. Akhirnya ada juga bisa online banget. Kelas selama ini, betul. Jadi gue karena cukup bahannya kan cukup nyaman gitu ya. Apalagi kita sering di rumah tuh, lo pakai kemeja Uniqlo yang masih enak gitu dipakai buat seharian di rumah tuh. Gitu. Jadi ya udah kan akhirnya gue ya udah pas lagi udah di rumah kemarin ini gue sekali datang ke tokonya gitu ya, gue beli terus udah gue pakai, terus ternyata enak, udah gue beli satu lagi deh gitu kan. Nah itu udah online aja belinya. Gitu, terus ya udah jadinya kan abis ini kan gue jadi berpikir oke, bisa beli online, apalagi mereknya udah gue tahu, ukuran gue udah tahu gitu kan. Ya kalau gue beli something dari situ lagi, ya gue beli online gitu. Udah nggak perlu datang ke tokonya. Nah itu kan juga jadinya makin mengurangi aja kebutuhan gue datang fisik gitu. Tapi tahun ini gue ngerasain macam-macam. Kok elektronik yang agak mahal aja, yang tadinya gue nggak pernah berani beli fisik, sekarang gue udah beli online. Nggak berani beli online, gue sekarang gue beli online. Iya. Nah itu kali beberapa pembelanjaan yang sifatnya cukup signifikan secara amount elektronik gitu ya, ataupun hal-hal lainnya, karena kita beliin di satu channel itu, jadi kan kesannya tuh kayak gede banget tuh gitu. Itu yang bikin secara psikologis kayak mungkin gue sendiri ngerasa nggak nyaman sih, bahwa ternyata bahwa pembelanjaan gue di satu channel ini kesannya kayak terlalu besar, walaupun sebetulnya itu ya justifiable lah, bisa jelas lah dia mau beli apa aja. Ya cuman shiftingnya agak, karena mungkin gue pakai cuma satu toko kali ya keseringannya. Harusnya mungkin lebih didiversifikasi lagi biar lebih
Kan males ya, tapi. Iya, tapi males. Iya. Iya. Ngapain harus lihat dulu. Konfidensnya jadi hilang ya. Iya, konfidensnya nggak jadi. Tadinya kan tinggal ada tek pay confirm jalan. Barang datang, udah. Kalau kita harus lihat lagi, ini lagi ngupdate, wah itu udah rumit. Itu memang ada resiko sih ya di dalam kenyamanan ini ya. Gitu ya, kayak misalnya bilang tadi datanya lah apa segala macam. Cuman ya mau nggak mau, that is the ini of kenyamanan tuh ini kayak dan ya iyalah. Makin lah misalnya kayak itu kan toko ya untuk beli barang-barang kayak beli tiket dulu juga kalau bukan dulu ya, maksudnya ketika sering jalan-jalan gitu ya, atau misalnya kayak gimana, misalnya toko online untuk travel ya, travel e-commerce travel apa itu kan gampang banget, mungkin dalam 30 detik kali lu juga ya, mungkin kurang dari semenit lu tuh bisa mau kemana nih, ke sini 2 udah lu udah jalan dan lu get confirmation, udah beres aja semua. Itu kan, itu si convenience itu yang memang mungkin menjadi concern juga ya. Itu yang seru nih. Tapi memang ini merubah habit banget sih ya. Gue tadi baru ngerasa, gue tadi ke apotek di mall gitu ya. Itu terus orang tuh jadi cuma browse around aja, ada beberapa tuh keluarga datang. Oke nih, gue udah tahu yang kayaknya ntar kita beliin online. Gitu. Jadi ya benar juga gitu. Gue langsung lihat juga. Gue lihat barang. Gue lihat barang di sini gini. Gue kayak maskernya, ada satu masker. Gue lihat tuh. Ini masker kayak ini. Di sini begini. Di toko di online lebih mahal ternyata. Gue nggak tahu di sini salah harga atau gimana. Tapi ya udah. Ini bisa beli di sini. So itu secara price conscious tuh orang juga ada beberapa yang misalnya lihat dulu online. Gue secara pribadi. Gue lihat dulu di online tuh berapa. Iya. Sama-sama. Gue lihat dulu online misalnya berapa, terus kalau misalnya di sini ini ya males juga ya gitu. Walaupun ada ongkir apa-apa, tapi kalau lu beli barang beberapa kan, akhirnya daripada lu beli offline, kan lumayan ininya ya. Apalagi kalau misalnya Raki tadi cerita barang baju aja udah belinya online ya memang convenient sih. Ya betul. Ya si convenient itu. Dan kayaknya pembelian transaksi online ini meningkat kayaknya ya dulu pandemi ini ya. Iya, coba kita lihat nih kayak. Ini ada rapornya soalnya nih katanya. Ada rapor. Nah, ini ada salah satu. Ini kelihatan ya? Ada keluar. Nah, cuman ini Unicorn Indonesia itu mengklaim telah menjangkau 98% kecamatan di Indonesia. Gila ya. 98%. Memang mungkin make sense kali ya. Kecamatan Indonesia itu berapa ya? Artinya kalau udah 98%, so udah relevan banget kan kita bicara digitalisasi. Kalau dulu kan dari dulu kan selalu orang bilang kalau kita itu nggak bisa ini. Belum. Gue lagi. Masih banyak daerah yang belum bisa pakai internet. Nah, kalau 98% bisa pakai Tokopedia sih harusnya bisa dong. Total kecamatan di Indonesia itu adalah 7.094. 7.094 ya? Iya. 6.000-an lebih. 98 kali 7.000. Berapa tuh berarti? 6.952. Ya, udah hampir seluruhnya lah. Ini berarti buku Raki itu sangat relevan, digital governance itu. Sangat. Betul. Sangat visioner. Sangat visioner. Ini yang perlu kita ini. Ini masih jalan aja, gue nggak ngerti kenapa nih nggak bisa. Ini bisa. Kelihatan kan ya? Nah, ini beberapa angka-angka yang penting lah ya misalnya. Nah, e-commerce Harbolnas. Nah, aktif bulanan ya. Geblok. Gila ya. Pak Geblok itu apa sih, Bit? Nggak tahu. Pandemi gebluk. Nggak ngerti. Pak Geblok. Nanti mungkin coba tanya. 10 juta nih.
selama COVID. Oh, pagebluk itu adalah wabah atau penyakit epidemi. Oh. Menurut KBBI. Kalau bahasa Sunda memang berbeda ya ini pagebluk. Pableguk. Kalau sudah. 100 juta. Berarti 1/3 bangsa kita tuh pakai. Iya, benar. Monthly active user loh. Ya, tapi kalau dibilang itu 98% kacamata ya make sense lah. Jadi jumlah penjual juga meningkat 2,7 juta menjadi lebih dari 9,9 juta. Hampir semuanya UMKM. Gila ya. Nah, ini nih kita nih bagus nih, tapi kita makanan, minuman, kesehatan dan perawatan hewan nih. Ini bener Raki kasusnya. Nah, bener. Pas banget berarti. Iya. Termasuk dalam sini nih. Iya. Termasuk statistik deh. Hewan dan perawatannya ini 3 kali lipat, benar. Raki kan sebelumnya nggak punya sama sekali, sekarang punya. Cupang 3. Punya 2. Kura-kura. Kura-kura. Ya, hampir ada ayam. Kan? Hampir ada ayam. Tapi kalau dipikir ya, siapa nyangka lu bisa beli binatang dikirim online ya? Nah, itu dia. Karena selama ini kan kita kalau beli binatang, image-nya lu mesti datang ke pet shop, lihat dulu gitu ya, coba dulu. Ya, lihat dulu rasain lah ya. Yang lucu ini juga Wan, coba beli ini Wan, landak. Hedgehog. Dikasih makannya apa? Gak tahu deh, coba lu browsing aja. Cuma di deket rumah lu tuh Wan, tinggal di Gojek. Ada ya? Ada peternakan landak di situ. Lucu banget. Ada kucing. Nanti gue. Oh iya, nggak apa-apa, dia mainan bareng sama landak. Ini kan Sonic sang landak. Gitu. Sonic sang landak. Tuh, udah tuh. 2% yang belum terjangkau umumnya tak terakses arti internet. Jadi artinya kalau ada listrik dan internet berarti akan ada tuh. Iya. Tokopedia. Ya. Yang jelas paling penting listrik. Kalau nggak ada listrik maka nggak ada internet gitu kan. Ya, kalau ada giliran listrik ya, bergiliran. Baru internet, betul. Tapi menurut gue ya itu ayam sama telur kan gue rasa sih pasti akan ngedorong kalau ya itu di mana mau dikembangi daerahnya atau kebutuhan penduduknya tinggi juga pasti akan kedorong listriknya. Nah, ini paling banyak Shopee, gila ya. Luar biasa ya, 96,5 juta pengunjung bulanan. Orami itu apa ya? Hah? Gue baru denger ya. Nah, Orami. Tuh. Sosiola pernah. Ya, belum gua Orami sama Sosiola belum. Kuartal 3 2020 nih ya. Ini sesuatu yang perlu kita lihat juga nih. So ini pada diskusi pada hari ini ya. Ini yang pengen kita share tuh memang benar adalah si shifting of needs-nya dan ini beneran dan ini udah di dalam tahap bahwa kita perlu at least aware bahwa kita tuh punya shifting of habit gitu. Karena jadi kita bisa menyikapinya tuh pas gitu. Jadi misalnya gue kalau sering belajar online kayak Raki bilang tadi tuh ada strateginya, berarti kita juga harus men-strategize gitu ya. Terus dari gitu gimana kita nahannya, gimana kita budgetingnya, gimana kita nanti ngelihatnya, terus gimana kita memahami risk yang terjadi dengan di atas convenience-nya itu. Nah itu adalah area-area yang mungkin kita perlu ingat nih, kelompok pencapir semua mungkin. Sekali lagi kalau misalnya ada pandangan atau apa silakan share di komen ya karena ini akan semakin dekat ke kita dan dari sisi digital juga ya Ki ya, dari sisi digital governance ini sesuatu yang memang perlu waspadai. Iya. Adalah maksudnya ini betul. Betul. Makanya pemerintah mau nggak mau kan habis ini menurut gue sih setelah 2020 lewat dan kita mulai bicara pengembangan gitu ya ke depan, gue super duper yakin pemerintah pasti akan fokus lebih lagi ke e-commerce sama ke digital transaction. Udah pasti kan kelihatannya 2020 pajak digital mulai diterapin gitu.
dan segala macam. Artinya kan apa? Artinya kalau memang udah, apalagi kalau udah narik pajak dari sana kan berarti pengelolaan di sananya juga harus lebih bagus, mulai dari infra sampai ke paling depan tuh, itu akan diatur semua. Jadi pemain digital juga pastinya harus aware gitu bahwa akan lumayan banyak pasti regulation atau requirement yang diminta sama pemerintah habis ini. Gue sih ngerasanya gitu ya. Nah ini juga berarti yang perlu disiapkan juga ya. Oh, iya, sebagai pengguna dan apa segala macam, karena dan pemerintah harus ngedukasi yang benar masyarakat. Betul. Gitu, itu yang gue rasa juga masih kurang ya. Betul. Tingkatkan awareness. Jadi nggak cuman bagaimana kita makainya juga ya. Udah mulai kita juga ya pemerintah itu satu, dan kita juga sebagai pengguna perlu mulai aware juga nih. Apa-apa aja yang harus kita jagain juga gitu. Jadi pakai personal data lah. Terus sudah gitu bagaimana kita ngatur impulsive buying gara-gara internet gitu kan. Itu kan apa yang salah dengan impulsive buying? Ini salah satunya. Yang salah dengan impulsive buying. Tapi di satu sisi ya, ngedorong ekonomi itu salah satunya dengan consumption. Oh ya betul. Menurut gue itu something yang harus kita pikirin juga sebenarnya. Betul. Jadi coba lihat-lihat juga, kalaupun kita memang ada hasrat ya, kadang-kadang orang ngerasa butuh aja, pengen aja belanja gitu ya, wajar, nggak bisa disalahin juga karena kita cukup lama di rumah, mungkin juga banyak biaya-biaya yang jadinya nggak keluar ya Bin ya. Ongkos transportasi juga pastinya turun tadi ya, uang seneng-seneng pastinya turun, biasanya keluar negeri jadi nggak keluar negeri. Nah kalau memang ada uang yang berlebih juga sebenarnya it's okay gitu kalau konsumsi gitu. Tapi menurut gue yang harus dipikirin juga salah satunya adalah gimana caranya sih konsumsi ini kena dampaknya ke masyarakat gitu. Jadi ya tadi misalkan beli produk yang lokal misalkan gitu, atau apa. Support your local brand ya. Itu jadi penting sih. Betul juga tuh ya. Karena konsumsi, karena mau nggak mau kita juga ngelihat dari barang yang ada ya, itu juga yang impor kan banyak juga tuh. Banyak, betul. Banyak banget gitu juga, bukan banyak juga ya, banyak banget lah gitu ya. Nggak, itu jadi juga ya itu definitely menggerakkan untuk di kitanya juga. Cuman kita juga jangan nggak bikin something juga nih dengan ini kan. I think this is an opportunity. Banyak banget yang udah bikin semua juga. Gitu. It's just kita perlu menyikapinya dengan lebih pas lah gitu. Oke, kalau gitu kelompok capir semua, ini adalah pandangan kita ya. Sekali lagi shifting ini bisa jadi mulai eye opener juga buat kita. Apa aja yang perlu dipersiapkan, apa yang kita mulai oke, ini sekarang kita shifting habit nih. Jadi beberapa area yang tadi udah disebutkan perlu diperhatikan juga. Kalau masih ada tambahan lagi atau ada yang belum sempat kita bahas, silakan nih share juga di komen kita untuk biar kita bisa bahas dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak kelompok capir semua. Sampai ke have a great year ahead ya. Ini tahun 2021 karena ini adalah awal. Minggu pertama. Iya, minggu pertama. Pertama. Silahkan enjoy 2021. Mudah-mudahan semuanya sehat dan Amin. Tetap optimis. Selamat. Dan kita jadikan tahun yang menarik. Tahun yang selalu menarik. Oh, ya. Dari tahun-tahun sebelumnya ya, lebih menarik lagi. Oke, bye-bye. Kelompok capir. Bye guys.